Nah, Bang Vicky, boleh nih saya sedikit mengorek agak dalam nih. Dengar-dengar Bang Vicky juga ngerawat pohon mantan atlet. Bener nggak itu? Desas-desusnya mantan atlet nasional. Bener nggak ya? Bener tuh guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dientengkan, dimudahkan, dibanyakan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya balik lagi guys di Galeri Kenceng Kendo Art. Salah. Oh salah. Di Galeri Kendo Kenceng Art. Bersama siapa kalian udah tahu pasti ya. Tara, Bang Vicky. Assalamualaikum. Bang Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Kalau untuk sekarang sih masih sibuk ya. Ground. Iya. Ground. Lagi pindahan ground. Jadi beliau selain galeri ada satu titik lagi itu ground-groundan ya Bang Vicky ya. Iya. Di beda tempat. Nah barusan beliau pindah dari ground ke galeri. Nah ono di sono sebenarnya udah ada pohon-pohonnya, cuman belum bisa dipublish ya guys karena memang baru banget gitu. Nah Bang Vicky ini buat teman-teman yang baru gabung, alamatnya ada di mana sih ini? Kalau untuk alamat kita ada di Geraha Raya Bintaro. Tepatnya itu di Pondok Kacang Barat. Pondok Kacang Barat. Iya. Nah buat teman-teman tuh yang mau merapat ya, yang deket-deket sini silahkan monggo, atau mau borong sekalian Bang Vicky boleh ya. Silahkan tuh, malah seneng beliau. Oke, kita balik lagi di playlist Dutrap, Dunia Trainer Bonsai. Nah karena memang Bang Vicky ini lumayan nih, hasil karyanya udah lumayan. Wow. Kita langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, tahun berapa Bang Vicky terjun ke dunia bonsai dan hal apa yang bikin Bang Vicky terjun pada saat itu? Silakan. Jadi kalau di saya itu untuk awalnya itu emang kalau saya itu suka pohon, bukan hobi. Dari kecil? Iya. Suka pohon? Suka pohon, iya. Maksudnya apa ya, seneng aja gitu. Tertarik lah gitu. Nanam pohon. Kebetulan paman saya itu emang tukang bonsai. Paman? Iya. Boleh tahu nggak sih Bang Vicky dari daerah mana, wilayah mana? Kalau saya itu dari Madura. Dari Madura? Berarti kecil di sana, di Madura? Kecil di Madura. Nah, terus Bang Vicky suka bonsai, paman juga suka. Bang Vicky suka tanaman, terus paman main bonsai. Main bonsai. Jadi kalau untuk disebutin tahunnya saya nggak tahu, cuman intinya saya masih SD aja udah emang disuruh sering bantu sama paman itu. Setiap paman itu ngerjain pohon. Oh. Entah apa disuruh ambilin ke saya itu. Ya mungkin paman itu mau nunjuk saya sebenarnya apa, cuman gimana. Nah, setelah udah itu baru diajak mendongkel. Itu masih di Madura sana? Masih di Madura dan masih SD. Masih SD. Kelas berapa kira-kira? Sekitar kelas 3 apa kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Iya. Udah main bunga. Iya. Udah main bonsai gitu disuruh-suruh. Iya karena emang pohonnya itu di halaman waktu itu. Di halaman. Tapi di pagar waktu itu, pagar bambu.
Jadi setiap paman ngerjain atau apa minta ngambilin gunting. Wow, tuh guys perjalanan hidupnya. Jadi bisa dibilang masih ada keterikatan sama masa kecil ya, Bang Vicky ya. Jadi sampai sekarang kenapa cinta ya itu. Jadi karena inner child. Jadi pengalaman masa kecil. Nah, oke, itu kan masih di Madura. Nah, kok bisa gitu Bang Vicky menekuni ini? Nah, ilmunya tuh dari mana? Apakah kalau dari paman kan ya apa semua? Apa sebagian? Apa Bang Vicky setelah hijrah ke sini ya, ke Tangerang, ketemu siapa baru mendalami? Nah, itu gimana tuh Bang Vicky? Jadi kalau dulu kalau emang bentuk pohon, istilahnya apa ya? Gerak-gerak yang biasa lah, kalau yang standar lah. Iya, kalau yang standar itu emang udah tahu. Udah tahu dari kecil sono Iya. di Madura. Iya, sama karena paman. kan sampai SMP saya itu. Sama paman ikut. Iya, ngikut ngedongkel. Nah, setelah ya naik gunung apa ngedongkel, ya kalau tahu udah pernah naik gunung nyari bonsai terus bawa bonsai pulang itu baru tahu rasanya. Iya. Gak kebayang loh, kita naik gunung aja bawa keril ya, maksudnya bawa perlengkapan, itu beratnya kayak apa? Iya. Ini bawa pohon guys. Pohon. Jadi jangan disemprot bonsai itu jangan disembarangin sebenarnya. Jangan, nggak boleh menyepelekan kali. Iya. Bang. Karena setiap pohon punya nilai perjuangannya masing-masing ya. Iya. Entah itu dongkel dari mana, entah perjalanannya seperti apa, kesulitannya, kendalanya. Iya guys. Kenapa value bonsai memang agak ya, jadi ada histori, ada perjuangan, juga ada ilmu spiritual mungkin. Nah, itu berarti kita balik lagi. Sampai SMP tuh ikut ngedongkel. Iya. Masih inget pohon apa yang pertama diajak paman, Pik, dongkel yuk. Nah, itu masih inget nggak pohon apa pas ke hutan itu, ke gunung? Itu dia tuh. ID-nya apa kira-kira? Banyak sih ada ya, kalau di Madura kan kebanyakan emang serut. Serut. Iya, jadi terus kayak asem, sisir, terus wahong itu paling banyak. Banyak gitu. Iya, dulu masih paling banyak dulu. Mustam. Mustam. Nah, ini kayak yang di belakang saya ini guys, ini Mustam. Iya. Ini masih program ya, Bang Vicky ya? Cuman gerakannya lihat, wow, udah terlihat. Udah pernah predikat 2 di Tunggul. Ini Iya. berarti di bahan dong masuknya? Iya, bahan. Tunggul. Wow, predikat 2 guys. Memang jarang banget ya Mustam yang seperti ini ya. Iya. Karena dia kan ya terkenal dengan karakternya yang sulit dibentuk kan. Ya agak sulit. Sebenarnya sih kalau apa ya? Apa mudah? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang Kalau sulit. kita udah paham sama botaninya ataupun cara mengerjakan pohon, Oh, itu sebenarnya nggak ada yang sulit. berarti tinggal menyesuaikan aja gitu. Iya. Karakternya ini, botaninya ini, ininya 20%, ininya berapa puluh persen, oh gitu. Oke, balik lagi ke dongkel. Nah, itu sekali berangkat dulu waktu ke Madura, waktu sama paman, itu berapa orang naik apa? Ya kalau di tempat saya itu jadi gunungnya itu cuman apa ya? Emang kebetulan saya di pegunungan, jadi sekitar cuman 500 meter Dari rumah? dari rumah. Jalan kaki dong. Enak banget ya guys ya. Nah, itu kan di sana itu kan banyak tuh, masih banyak kan bahan-bahan melimpah dongkelan kan. Nah, ada nggak sih persaingan atau kubu-kubuan gitu? Kalau dongkel tuh dulu-duluan, ada nggak di sana? Dulu pada masa itu? Kalau untuk dulu ya mungkin tahun 2000 lah intinya. Tahun 2000 itu saya belum kenal lah intinya. Ya pasti ada lah kalau persaingan kayak gitu, itu pasti ada. Apa sih? Ya kalau dulu sih nggak tahu, maksudnya istilahnya. Belum ke arah situ. Iya, gitu. intinya Persaingan.
ikut paman, terus dia pamannya di gunung kan pasti ngejelasin, wah ini pohon bagus, wah ini masih kurang bagus, nanti dipotong dulu baru mungkin tahun depan atau gimana baru diambil lagi. Prospek. Iya. Oke, nah itu dia guys ya, cerita tentang awal mula beliau terjun ke dunia bonsai. Jadi dari SD sampai SMP ikut pamannya mendongkel ke gunung. Nah, Bang Vicky, setelah ini kan Tangerang ya, setelah di Tangerang, ketika terjun di dunia bonsai, siapa orang pertama yang Bang Vicky temui dan akhirnya menunjukkan dunia bonsai di Tangerang? Siapa kan? Ya, kalau awalnya sih begini nih. Gimana? Jadi dulu itu saya kerja di hotel. Oh, sebagai? Ya. Beliau itu ini guys, koki handal guys, ngeracik makanan. Bukan, bartender. Oh, bartender ya? Iya. Oh, Di bartender. salah satu hotel. Salah satu hotel yang ada di Tangerang. BSD ya. BSD. Nah, itu tahun berapa tuh, Bang? Dari tahun 2015. Sebelumnya sih ada juga beberapa klub yang karena saya tuh 7 tahun 7 tahun di klub. di klub. Itu lebih lama dong dari di hotel. Apa? Lebih lama dari di hotel. Di klub itu. Lama. Lama. Karena emang merantau langsung ke klub. terjunnya ke Ya seperti itulah ya. Iya. Nah, itu kan sempat vakum berarti kan, bisa dibilang vakum. nggak vakum sebenarnya. Masih sambil kerja, sambil Ya gimana ya orang apa sih suka pohon. Jadi setiap kemana-mana juga udah pasti toleh. ngelirik-ngelirik. Waktu itu cuman karena keterbatasan tempat, jadi kontrakan emang ada waktu itu ada maksudnya yang masih melihara lah intinya 1-2. Karena emang tempatnya belum ada gitu. Iya. Nah jadi 2015 bartender hotel. iya Sampai tahun 2016 apa dari 2014 kalau nggak salah. 2014. Iya. 15 sampai 16. 16 2 tahun. Terus apa? Nah setelah itu paman itu ngebursa ke Bandung. Paman yang tadi di Madura. Iya ikut Ngebursa di Bandung. Dia buka stand. Ngikut sebenarnya. Ngikut temennya. Diajak gitu. Karena pohon paman itu waktu itu udah habis. Jadi tinggal apa ya? Tinggal yang di tanah-tanah semua jadi programan. Ntar dulu. Ulang lagi. Dalam arti habis itu dibeli orang. Iya, 2005 itu diborong orang Semarang. Wow. Dulu. Jadi tinggal yang di ground-groundan. Iya. Ikut bursa di tahun 2016. 2016 itu di Bandung. Iya. Nah, terus Bang Vicky Karena paman saya kesini, saya ikut nyamperin ke ke Bandung. Bandung nyamperin. Dan itu Bang Vicky masih kerja sebagai bartender. Berarti karena kabar denger paman di Bandung, Bang Vicky langsung meluncur tuh Meluncur. ke Bandung. Gua ke Bandung. Nah setelah itu paman mungkin ada wasiat istilahnya ngomong ke saya itu. Jangan gitu ya. Iya. Terusin lah bonsainya gitu. Paman udah tua. Kamu kan udah tahu gitu kan istilahnya pohon-pohon gimana. Ya, jadi suruh terusin. Ya biar paman juga mungkin untuk biaya juga udah nggak bisa nyari. Apalagi pohonnya masih bahan-bahan semua lagi, itu bukan yang kayak dulu. Iya. Jadi baru-baru nyetek, baru-baru nyetek lagi karena memang 2005 itu diborongin semua. Jadi cuma ninggalin satu sekarang yang bekas dari borongan itu cuman tinggal satu pohon. Sisanya udah programan ulang. Udah bukan dongkelan semua, udah Ngulang dari nol dong. iya, ulang dari nol lagi. Wow, panjang banget guys ceritanya, luar biasa. Oke, Bang Vicky,
Udah banyak dong ikut kompetisi maupun lokal, nasional, bahkan terakhir Aspak Iya. turun juga kan. Dalam arti ini ya guys, dalam arti karyanya ya, karyanya. Iya, karya. Bukan pohonnya. Kalau pohon biasanya trainer itu Nggak punya pohon. nggak punya pohon. Maksudnya dalam artian pohon bos-bos, tapi disentuh sama trainer-trainer itu dan akhirnya mengikuti kompetisi-kompetisi yang ada di sini di Indonesia gitu. Nah, Bang Vicky, ada nggak sih satu momen kompetisi yang berkesan banget nih buat Bang Vicky? Bahkan sampai pohonnya itu mungkin ya bisa dibilang memuaskan menurut Bang Vicky. Nah, itu di event apa, di mana, kapan, ID-nya apa? Momen, masih inget nggak momennya itu? Kalau kontes sih gimana ya? Sering banget. Sering Iya. banget. Sering banget. Tapi ada yang berkesan nggak salah? Kalau yang paling berkesan itu buat saya dulu itu, jadi ada salah satu event di Jakarta itu namanya IBC kalau nggak salah. IBC. Iya. Nah itu pohon-pohonnya, waduh itu Luar biasa. iya luar biasa. Belum apa ya? Ya menurut saya belum apa sih? Jadi saya belum move on dari kontes itu tuh. Masih terngiang sampai sekarang ngelihat aura-aura pohonnya, Iya. programannya. Itu di IBC tahun berapa Bang Vicky? Tahun 2000, pokoknya corona kalau nggak salah. Pas itu. corona. Tahun 2019 apa? Lupa saya itu. 2020. Iya. 2019 atau 2020 di IBC Jakarta. Iya. Itu berkesan banget buat Bang Vicky. Iya. Kesannya itu karena melihat kontestan-kontestan pohonnya yang sangat berkelas. Iya. Auranya itu bikin terngiang sampai sekarang. Beliau aja terngiang, ya gimana kita ya yang orang awam ya. Nah kalau untuk yang di Bali ini kan saya nggak ikut ya karena emang ada Keperluan. apa sih, ada yang urgent lah intinya. Oh, ada yang Jadi nggak bisa Tapi pohonnya tampil kan? tampil. Tampil kan kemarin di Aspak kan? Karena saya sempat lihat statusnya juga guys, pohonnya turun di Aspak. Alhamdulillah masih dapat apa, best 10. Best 10 dapat. Wow, luar biasa. Aspak loh guys. Aspak kalau apa Pamnas atau piala-piala lokalan itu masih ya lumayan sih, tapi ini Aspak loh masuk best 10. Wah, lumayan. Boleh tahu ID-nya yang mana? Untuk ID-nya Anting Putri. Penting Putri. Iya. Mame. Mame. Best 10. Best 10. Ya orang-orang udah pasti nggak asing lah ya. Ya asingnya dengan pohon itu lah ya di kancah perbonsaian. Nah, Bang Vicky, boleh nih saya sedikit mengorek agak dalam nih. Dengar-dengar Bang Vicky juga ngerawat pohon mantan atlet. Bener nggak itu? Desas-desusnya mantan atlet nasional. Bener nggak ya? Bener tuh guys. Jadi beliau training pohon-pohon salah satu atlet nasional ya, mantan atlet nasional. Kalau untuk nama kalian nggak usah disebut, mungkin kalian udah kenal ya, buat pemain lama. Bukan begitu Bang Vicky? Nah, betul. Cuman memang saya nggak mau ya menyebutkan, biar kalian cari sendiri, dan Bang Vicky juga karena menghargai ya Bang Vicky ya, Iya. menghargai sosok si atlet tersebut. Nah, Bang Vicky sudah berapa lama merawat pohonnya beliau si atlet? 3 tahun apa 4 tahun sekarang. 3 tahun atau 4 tahun sekarang. Berarti dari 2021 lah ya, 2021-20 lah ya. Iya. Bisa dibilang lumayan lama guys. Dan itu sampai sekarang masih berjalan. Masih ngehandle pohon-pohon beliau. Wow, luar biasa. Nah, Bang Vicky, ada nggak sih suka duka gitu? Bang Vicky mau yang suka dulu apa yang duka dulu? Yang mana aja? Yang mana aja? Oke, biar menarik, yang duka dulu deh.
duka dalam menggeluti dunia bonsai setelah Bang Vicky 100% fokus dunia bonsai. Nah, kendalanya dukanya apa? Kira-kira yang aduh kok begini ya, gitu. Duka yang paling saya nggak suka paling saya nggak ngenakin buat saya. Bukan masalah pohon saya nggak laku, bukan. Justru nggak punya duit juga bukan nih. Bukan guys. Nah terus apa nih? Tapi bonsai itu dijual seenaknya. Iya, harganya itu nggak sesuai, maksudnya. Jadi kayak apa sih? Jadi saya sebagai trainer gitu melihara dari kecil. Memprogram, memproses, mengarahkan, membentuk. Iya. Dan ketika pohon itu jadi dijual dengan harga yang tidak sepadan gitu. Iya. Itu yang bikin kecewa Bang Vicky. Iya. Dan itu termasuk duka buat Bang. Duka banget. Saya tahu ngedongkel itu kayak gimana. Ya, intinya apa ya? Perjuangannya. Resikonya. Iya. Resikonya apa nih? Bisa dispesifikkan? Ya, kalau ke gunung ya udah tahu aja. Kalau ngeguling sedikit udah nggak tahu kemana nyawa kita. Iya. Karena memang dongkelnya juga kadang di tebing-tebing ya Bang Vicky ya. Iya. Terus curam, belum hewan liar, iya. Belum nyasar. Ya bukan nggak menutup kemungkinan kalau kita nggak ditakdirkan hidup udah mati. Iya pada saat mendongkel gitu. Iya. Tuh guys, jadi duka menurut Bang Vicky itu ketika karya seninya itu dihargai dengan harga yang seenaknya guys, tidak sebanding dengan perjuangan, proses dan pokoknya tuangan dari si seniman tersebut gitu. Jadi intinya tidak sebanding ya Bang Vicky ya. Iya, maksudnya ya banyak teman-teman istilahnya apa sih ya? Kalau menurut saya sih ya jadi kacau karena menjual harga seenak iya ya kemungkinan barang banyak cuman ya terlalu terbuka lah untuk saya, terlalu vulgar gitu. Iya, karena kalau dibikin pohon itu nggak kayak bikin rumah sebenarnya. Kalau rumah setahun mungkin bisa jadi. Tapi kalau pohon ya bisa 5 tahun. Itu pun kalau nggak ada pengulangan ya. Kalau ada pengulangan, wow, luar biasa. Oke, itu dukanya. Kita udah bisa tanda kutip garis bawah. Sekarang sukanya deh. Yang bisa bikin Bang Vicky bertahan sampai sekarang pasti kan sukanya nih. Iya kan? Nah, sukanya apa? Ya coba. Sukanya emang gimana ya? Karena emang saya suka pohon, terus ya hobi lah. Hobi. Tapi lebih gimana ya? Kalau dulu saya kan kesini tuh buat matengin ngawat. Maksudnya buat menyempurnakan ilmu pengkawatan. Iya. Kesini. Iya, sekalian ya dan sebagainya lah. Kalau bentuk pohon itu sebenarnya sih udah tahu, kita nanam apa ya untuk penyiraman, terus itu sih. Berarti terkait karakter dan botani sebenarnya udah Bang Vicky udah bawa bekal dari Madura, dari kampung. Nah, kesini tuh cuma buat menyempurnakan teknik pengkawatan. Iya. Nah, ada apa di teknik pengkawatan? Ya karena emang belum pernah waktu itu. Belum pernah ngawatin. Ya hanya sebatas pruning sama paman tuh. Menghidupkan, ya nyiram, yang dongkel, terus karakter pohonnya. Iya. Seru tuh seperti ini. Ya, bahkan pas setelah pulang dari habis kontes Bandung itu, paman itu, jadi saya pulang langsung dites sama paman tuh. Tesnya gimana? Misalkan gaya-gaya pohon yang enak kayak gimana, tes langsung langsung diajak mendongkel, udah nyari sendiri. Akhirnya saya pilih nemulah ini
Di Ini? di tahun pertama itu. Berarti ini dari kampung halaman, Dongkelan. Bang Piki bawa ini sampai sekarang. Udah usianya mungkin udah 11 tahun apa 10 tahun kurang lebihnya. Ini Iya. Dongkelan. Oh, ini gede banget, guys. Batang bawahnya ya Bang Piki ya? Iya. Gede banget, guys. Mungkin nanti saya zoom ya, saya detailing. Nah, ini dongkelannya Bang Vicky pertama ini. Iya, maksudnya setelah dites. Setelah dites sama paman itu kan? Paman kan mungkin takut lupa atau gimana. Oh, mungkin dia ya istilahnya. dites ulang. Iya, istilahnya evaluasi sekaligus pengen tahu sejauh Iya. mana gitu. Nah, akhirnya Bang Vicky milih ini serut. Iya. Serut. Terus? Ya banyak lah intinya, cuman ini doang sih yang saya itu karena kata apa dulu tuh kalau di bus itu ribet kayaknya bawanya. Keterbatasan tempat lah ya, sama akomodasi kalau dibawa kemana-mana gitu. Kecuali kita memang bos gitu. Nol guys, nol. Ini dari nol, guys. Cuman beliau bawa ilmu dari sana. Nah, itu sukanya berarti lebih ke arah ini dong, apa namanya? Menikmati proses. Iya. Menikmati proses dan kepuasan ketika pohon itu jadi dan matang. Wah, itu kebahagiaan seorang seniman sejati, guys. Itu hasil. Nah, ini berhubung Bang Vicky udah bahas ini nih. Nah, ini kenapa Bang Vicky bawa-bawa dan nggak dilepas? Udah ada belum yang nawar? Sebenarnya sih untuk yang nawar sih banyak. Nawar banyak. Termasuk ada kemarin yang emang bener-bener apa ya, mau beli terus sama minta tanda tangan. Bang Vicky? Iya. Kemarin. Serius? Orang seni juga. Tapi di apa sih? Dilukis dia. Oh. Berarti ini mau dia beli terus dilukis? Enggak. Enggak, Jadi di potnya ditanda tangan. iya, minta dia. Wow, luar biasa. Tapi Guys, karena historinya panjang. terlalu banyak, Terus jadi emang dari dulu emang udah nggak dilepas. Cuman apa, orang ini kemarin juga sampai minta tanda, kalau misalkan jadi mau minta tanda tangan itu tetap belum bisa. Bang Vicky masih belum bisa lepas. Tuh guys, ini kenapa ya saya bilang kadang seniman itu punya keterikatan sama hal pertama. Nah itu, karena memang momennya itu ya Bang Vicky ya, dia saksi perjalanan, terus Iya. semua kisah-kisah itu kayaknya dia ada gitu. Nah Bang Vicky, boleh tahu kemarin ditawar berapa digit? 1 kah? 2 digit kah? Saya lebih dari 1 lah itu. Berarti 2 digit ke atas lah ya. Ya kemungkinan kalau misalkan dikasih. Deal, kalau misalkan deal. Cuman saya nggak. Ya sebenarnya ada beberapa pohon yang mau diambil itu termasuk ini. Salah satunya. Iya. Tapi Bang Vicky masih belum. Luar biasa. Ini ini udah bukan bicara pohon dan manusia ya, tapi lebih ke spiritual ya, ikatan ya. Ikatan. Iya. Ikatan. Jadi nggak bisa diceritain pakai kata-kata, walaupun dipaksa kayak gimana. Kalau memang masih ada keterikatan, ya mau gimana lagi, kita masih cinta gitu. Wow, luar biasa. Nah ini dari dongkelannya emang ondrok? Ondrok. Ondrok. Nah kalau usia, estimasi udah berapa lama? Sekitar 11 tahun. 11 tahun. Bener-bener nemenin perjalanan Bang Vicky tuh. Enggak, 11 tahun itu dari dongkelan. Dari dongkelannya. Berarti di hutannya udah lama dong. Iya, kalau di hutan, ya, maksudnya udah di tangan saya itu emang karya 11. pertama. Karya pertama. Iya. Dan udah ondrok apa enggak? Udah ondrok. Udah ondrok. Pantesan itu yang bikin ini ya. Karena kan memang kalau sekarang itu ya bisa lah ya di konsep. Cuman kalau memang dari sononya udah on the rock itu jauh lebih bagus kan, lebih alami kan. Masih belum bisa dilepas sih. Tuh guys ya,
Jadi tidak melulu bonsai itu selalu dikaitkan dengan nominal, tapi juga rasa cinta dan rasa sayang, guys. Nah, ini dinamain nggak sama Bang Piki? Ada namanya nggak? Sebenarnya ada, cuman karena emang ini jarang diikutin kontes. Oh, jarang dibawa-bawa lah ya. Iya. Boleh tahu? Ya gak apa-apa kali nanti jadi sejarah gitu pernah. Oh, itu mah pohonnya Bang Piki. Siapa namanya, Bang? Sakera. Sakera. Apa artinya Sakera? Ya adalah itu. Ada lah. Karena ini dari Madura ya saya namain Sakera. Sakera, tuh guys. 11 tahun menemani perjalanannya Bang Piki. Iya. Kendo Kenceng A. Wow, luar biasa. Ya. Nah, kena tahu nggak filosofinya Kendo Kenceng itu? Oh iya, bener. Saya juga penasaran. Tadinya tuh ini nama galeri kok aneh ya, Kendo Kenceng Art. Nah, apa? Coba tolong jelaskan. Kemarin belum sempat dijelaskan. Apa artinya Bang Piki Kendo Kenceng? Sebenarnya itu diambil dari apa ya? 5 gaya dasar sebenarnya. 5 gaya dasar. Iya. Yang gaya bonsai itu. Iya. Misalkan kan kalau di gaya 5 dasar itu pasti ada tegak meliuk sama tegak lurus. Tegak meliuk, tegak lurus. Iya. Cokan. Iya. Nah, terus? Nah, itu diaplikasikan ke Kendo Kenceng Art karena apa sih kendo dan kenceng. Oh, apa terkait wiringnya Bang Piki? Oh, enggak. Enggak. Tapi lebih ke gaya 5 Iya. ini umum bonsai. Iya, salah satunya. Nah, kan kalau di Kendo Kenceng itu kan ada yang kendor, ada kenceng. Oh. Kan kalau di sini itu diaplikasikan ke 5 gelar dasar. Dasar. Kendo kenceng. Ya ada tegak meliuk, ada tegak lurus. Tegak meliuk, tegak lurus. Wah, saya belum nyampe deh kayaknya. Guys, kalian tahu nggak kan? Pokoknya itulah ya. Iya. Buat yang ilmunya udah sampai ke situ pasti paham lah maksudnya Bang Piki. Wow, luar biasa Kendo kenceng. Oke, Bang Piki, pertanyaan selanjutnya. ID favorit. Bukan berarti nggak suka. Ini udah biasa saya bahas sih. ID favoritnya Bang Piki apa dan kenapa? Kalau saya intinya lokal. Yang lokal, bukan dari imporan. Apa ID? Mungkin Cemara Udang. Cemara Udang. Why? Kenapa Cemara Udang? Kan seru, cantik. Iya seru ya, maksudnya untuk yang dominan Cemara Udang. Kenapa? Untuk yang lain sih ya sama sih sebenarnya, cuman ada gimana sih? Ya boleh tahu nggak? Pokoknya alasan teknis atau alasan yang lain boleh tahu kenapa Cemara Udang? Kan ada yang kalau saya nih, saya lebih ke lagi suka Arabica karena memang lentur. Nah, kenapa Cemara Udang? Selain karakternya yang itu apa ya kayak Santigi, Cemara Udang, itu kan pohon-pohon karakter itu udah ya apa? Ya emang keras lah intinya. Keras. Dan terus kalau udah jadi itu daunnya kayaknya indah banget. Adem ya? Iya. Setuju guys, setuju karena memang ada di dekat rumah saya, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Di dekat rumah saya beliau memang pernah hobi bonsai dan karena memang sudah vakum, akhirnya si bonsainya itu ditaruh di depan rumah, dibiarin aja tinggi. Nah, ketika tumbuh besar itu dilihatnya rumahnya adem banget guys. Padahal cuma ada satu pohon Cemara Udang loh, tapi mempengaruhi nuansa atau aura rumah tersebut loh, bukan begitu Bang Piki? Iya. Cemara Udang guys. Oke, sekarang kebalikannya. Yang Bang Piki nggak terlalu minat. ID-nya apa? Kenapa? Kalau untuk semua pohon sih saya suka. Ya, itu udah pasti semua suka. Tapi kan ada nih ya kan yang di sini sedikit nih pasti kan yang kurang diminati itu apa dan kenapa? Gimana ya? Aduh, agak berbahaya juga nih guys. Enggak, soalnya enggak ada yang enggak saya sukain kalau untuk pohon. Semua suka pokoknya. Tantangan Karena apapun jalanin. Iya. Enggak, karena emang suka. Itu bukan jadi
Ya mau pohon apa? Kan banyak tuh yang berkendala duri, terus cengeng, gampang mati ranting, kan ada tuh. Nah, Bang, Kalau ke situ sih maksudnya itu pilihan apa sih ya? Intinya maksudnya yang nggak bisa dibonsai. oh yang nggak bisa Ya, dibaca. yang rentan lah intinya. Kalau itu sih apa ya? Agak susah. Agak gitu susah ini. ya, karena terlalu cinta guys, sampai Iya. lupa sama hal yang tidak mengenakan gitu. Bahkan yang berduri sekalipun itu sampai nggak kepikiran beliau. Oke, Bang Vicky, kita ke pertanyaan penutup nih. Pesan atau saran buat para penghobi-penghobi baru ya, maksudnya yang baru terjun nih, bukan berarti dia junior enggak, tapi pesannya apa? Biar nggak gampang bosen kah? Biar makin mencintai bonsai, kena pesan dan sarannya apa buat para penghobi baru? Untuk para penghobi baru ataupun pemula, Ya, misalkan kita pilih pohon dulu istilahnya yang gampang bisa kita hidupkan, dan botaninya kita harus paham duluan. pahami dulu, Iya, kuasai. setidaknya kita punya pegangan. Misalkan ada kendala nanti di rumah ataupun pohon itu ya, jadi kita bisa nanganin dulu ataupun ya pemberi pertolongan pertama lah intinya. Jadi nggak, berarti bisa dibilang jangan keburu nafsu dong. Iya, Jangan keburu nafsu, beli ini, beli itu, sedangkan Iya. buat taninya aja, karakternya aja belum menguasai. Berarti proses dong, lebih ke proses. Prosesnya harus dari bawah guys, jangan keburu nafsu. Jadi kalau misalkan kalian tertarik sama satu pohon, ya pelajari pohon itu, karakternya, buat taninya. Nanti ketika situ udah menguasai, baru mau pindah karakter ya Bang Vicky. iya. Baru pelajari lagi karakternya, buat taninya. Wow, luar biasa. Ada lagi? Ya, kayak apa sih? Udah, itu aja. Oke, karena memang udah, saya tambahin satu pertanyaan lagi. Saya nggak kalah penting nih. Waduh. Buat Bang Vicky, menurut Bang Vicky, terserah dari filosofi, dari spiritual, psikologi, material. Menurut Bang Vicky, arti bonsai itu apa? Kan ada nih yang bilang bonsai itu bukan cuma perjalanan hidup saya, tapi bagian hidup saya, karena saya hidup di bonsai. Ada juga bonsai itu lukisan yang hidup. Ada yang memfilosofikan seperti itu. Ada bonsai itu sama dengan anatomi kehidupan, karena step by stepnya sama. Bonsai itu guru. Wah, Bang Vicky apa nih kira-kira? dia kalau di pojok ini. Padahal nih guys ya, karya-karyanya kalau kalian tahu, wow, 2 jempol. ABCD-nya itu udah bener semua. Udah bener. Oh, bilang apa ya? Aduh, jadi tinggal ngitung kancing doang. Tinggal pilih yang mana yang tadi saya sebutin. Oke, berarti semuanya masuk buat Iya. Bang Vicky. Bagian Semuanya itu, hidup, bagian hidup. terus proses kehidupan, anatomi, terus lukisan hidup juga. Terus bisa dibilang ini juga investasi jangka panjang, bisa diturunin kan buat ke anak. Banyak guys, meaning of the bonsai itu ditinjau dari berbagai sudut. Oke Bang Vicky, luar biasa. Diji senyum-senyum. Nih, ini tuh kalau Bang Vicky itu karakternya jangan ditanya, tapi kasih aja langsung bahan baru tuh. Banyak gerak, bukan banyak omong. Oke Bang Vicky, terima kasih sudah mau direpotin. Siap. Buat teman-teman, terima kasih udah nongkrong sampai sejauh ini, sudah nyimak. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, cukup mungkin ya playlist Dutrap kali ini, nanti kalian tinggal cari di bawah bonsai, ketik playlist Dutrap dunia trainer bonsai. Nah, tinggal kalian scroll tuh mau trainer yang mana. Nah, di situ udah Baba Bonsai sediain. Oke, cukup. Apabila ada kesalahan,
kata, ucapan maupun tindakan dari saya maupun Master Vicky. Wah, luar biasa. Jangan. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya guys. Oke, sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vicky. Oke.